Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model nilai sekarang di bawah ketidakpastian. Ini merupakan perluasan dari model nilai sekarang dengan adanya ketidakpastian. Secara umum, kondisi ekonomi itu dapat digolongkan menjadi dua kondisi, yaitu kondisi baik dan kondisi buruk untuk setiap tahunnya. Hal ini terkait dengan adanya kejadian yang tidak pasti di masa depan, seperti kondisi ekonomi, sehingga disebut dengan kondisi alam atau kondisi yang bersifat sementara. Nah, tidak ada satupun yang bisa mengendalikan kondisi alam ini, sehingga disebut sebagai kondisi dasar. Selain itu, tidak ada juga yang dapat mengetahui secara pasti kejadian apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kondisi ini harus dijadikan sebagai elemen yang perlu dipertimbangkan. Nah, suatu kondisi dapat dikatakan sebagai kondisi yang ideal apabila memenuhi 4 kriteria. Apabila kondisi tersebut berada di bawah ketidakpastian, yaitu yang pertama, tingkat bunga tetap, di mana arus kas masa depan perusahaan didiskontokan. Kemudian yang kedua, kondisi pasar yang lengkap dan telah diketahui. Yang ketiga, kondisi probabilitas yang objektif dan telah diketahui. Dan yang terakhir, realisasi dari kondisi tersebut yang telah diketahui. Nah, selanjutnya mengenai akuntansi pengakuan cadangan. Nah, model nilai sekarang akan mengalami masalah keandalan apabila mencoba untuk menerapkan model ini pada kondisi yang tidak pasti atau kondisi yang tidak ideal. Contohnya yang terjadi pada perusahaan minyak dan gas. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu standar lain seperti akuntansi pengakuan cadangan ini untuk perusahaan minyak dan gas publik. Pada tahun 1982, FASB mengeluarkan PSAK 69 untuk perusahaan minyak dan gas yang diperlukan sebagai informasi untuk melaporkan operasi perusahaan minyak dan gas publik. Nah, aspek menarik dari PSAK ini yaitu adanya pengungkapan informasi mengenai estimasi nilai sekarang terhadap penerimaan cadangan minyak dan gas di masa yang akan datang. Nah, informasi ini perlu diungkapkan oleh perusahaan minyak dan gas sebagai jenis informasi tambahan terkait dengan biaya historis dari properti perusahaan minyak dan gas yang memiliki hubungan dengan nilai arus kas masa depan. Selain itu, juga tidak bisa dikatakan bahwa perusahaan minyak dan gas ini beroperasi pada kondisi yang pasti atau pada kondisi yang ideal, sehingga diperlukan PSAK 69 ini untuk menerapkan model nilai sekarang di bawah ketidakpastian. Nah, untuk itu diterapkanlah akuntansi nilai sekarang untuk pencatatan persediaan minyak dan gas pada perusahaan minyak dan gas yang dikenal sebagai akuntansi pengakuan cadangan atau RRA. Kritik atas RRA. Seperti yang dijelaskan tadi, PSAK 69 itu mencakup beberapa ketentuan yang terkait dengan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah keandalan. Nah, secara umum kita dapat mengetahui bahwa informasi dari RRA ini bersifat lebih relevan jika dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan oleh biaya historis cadangan. Namun, informasi RRA ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu informasi yang benar-benar relevan. Hal ini karena RRA ini bukan merupakan representasi yang lengkap karena hanya berisi cadangan yang terbukti. Selain itu, ketidaktepatan konsep terhadap cadangan yang tidak terbukti ini juga dapat mempengaruhi perkiraan dalam RRA ini, sehingga informasi yang dihasilkan oleh RRA ini bisa bersifat bias dan mengalami kesalahan-kesalahan. Manajer perusahaan tetap harus berhati-hati terhadap informasi RRA. Namun demikian, informasi RRA ini tetaplah bermanfaat sebagai bahan pertimbangan. Perbedaannya adalah di mana di bawah akuntansi biaya historis, peningkatan dalam nilai cadangan hanya akan tampak pada laporan laba rugi perusahaan apabila cadangan terbukti itu telah benar-benar diproduksi dan dijual. Sedangkan jika menggunakan laporan laba rugi dengan metode nilai sekarang, peningkatan dari nilai cadangan terbukti ini akan lebih relevan dan menghasilkan informasi secepat mungkin, sehingga bisa dapat lebih berguna dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Dengan laporan laba rugi berdasarkan nilai sekarang, investor dapat mengetahui berapa potensi pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Tetapi jika menggunakan biaya historis, investor hanya akan mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh pada saat minyak atau gas tersebut dijual. Nah, dalam hal ini terdapat kesulitan dalam menerapkan kondisi ideal terkait dengan keandalan informasi RRA, sehingga informasi ini harus dipertimbangkan lagi. Jadi kesimpulannya akan sulit untuk mendapatkan keandalan dan relevansi secara bersama-sama apabila menerapkan RRA ini
pada kondisi yang tidak ideal. Selanjutnya masuk pada materi mengenai akuntansi biaya historis yang diperbaiki. Akuntansi biaya historis ini merupakan jenis informasi yang bersifat andal. Hal ini karena biaya atas aset atau kewajiban pada perusahaan biasanya angka yang objektif atau bebas dari kesalahan estimasi dan bias daripada perhitungan nilai sekarang. Pengukuran biaya historis, nilai pasar, dan nilai sekarang merupakan suatu informasi yang kurang relevan karena dimungkinkan sama dengan tanggal pada saat perolehan atau akuisisi barang. Tetapi untuk nilai pasar dan nilai sekarang itu dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Dalam kondisi apapun, akuntan tetap harus melanjutkan untuk menggunakan dasar akuntansi biaya historis. Ada jenis-jenis aset besar. Nah, konsekuensi dari hal ini yaitu akuntansi biaya historis akan menyajikan informasi yang dipilih atas beberapa alternatif yang telah disediakan. Selanjutnya terdapat beberapa perbedaan dari akuntansi biaya historis ini dengan akuntansi berbasis nilai sekarang, yaitu dimana yang pertama, akuntansi biaya historis itu menggunakan pendekatan laba rugi, artinya menggunakan perspektif informasi, sedangkan untuk akuntansi berbasis nilai sekarang itu menggunakan pendekatan neraca dengan perspektif pengukuran. Dalam pendekatan laba rugi oleh akuntansi biaya historis ini, nilai yang berrealisasi tidak diakui di neraca, dan laba bersih berada pada titik terendah kinerja ekonomi yang sebenarnya. Sedangkan untuk akuntansi berdasarkan nilai sekarang yang menggunakan pendekatan neraca itu dapat meningkatkan atau mengurangi nilai aset dan kewajiban yang diakui pada saat terjadi. Dalam kondisi yang tidak ideal, informasi yang disajikan oleh akuntansi berbasis biaya historis itu akan lebih baik jika dibandingkan dengan informasi yang disajikan oleh akuntansi berdasarkan nilai sekarang terkait dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan informasi pada biaya historis ini dianggap lebih handal dan merupakan cara untuk menggunakan arus kas periode saat ini ke dalam sebuah pengukuran yang bersifat jangka panjang atau kekuatan laba tetap yang diimplikasikan oleh arus kas tersebut. Meskipun akuntansi biaya historis ini dianggap lebih andal jika dibandingkan dengan nilai sekarang, namun keandalan dari biaya historis ini bersifat tidak mutlak. Terdapat dua metode dalam menentukan biaya cadangan minyak dan gas pada perusahaan minyak dan gas publik, yaitu metode penuh atau full cost dan metode usaha berhasil atau successful efforts. Perbedaannya adalah metode full cost ini mengkapitalisasi seluruh biaya dari penemuan cadangan, termasuk biaya pengeboran yang tidak berhasil dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan untuk metode usaha berhasil hanya mengkapitalisasi tempat pengeboran minyak yang telah berhasil dilakukan oleh perusahaan. Kedua pendekatan ini dapat menghasilkan perbedaan yang bersifat material dalam biaya yang dicatat untuk cadangan minyak dan gas. Di samping itu juga berpengaruh terhadap beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan. Hal ini akan mempersulit perbandingan dari laporan laba bersih pada perusahaan minyak dan gas lainnya. Penggunaan RRA dalam hal ini akan mengeliminasi kontroversi biaya dari biaya penuh dan biaya yang telah berhasil. RRA akan menilai cadangan untuk minyak dan gas pada nilai sekarang, dan beban penyusutan yang dihitung merupakan perubahan dalam nilai sekarang dari cadangan minyak dan gas pada periode yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketiadaan laba bersih yang sebenarnya. Untuk mempersiapkan laporan keuangan yang lengkap dengan menggunakan akuntansi berbasis nilai sekarang, diperlukan untuk menilai seluruh aset dan kewajiban perusahaan dalam periode yang telah ditentukan dengan laba bersih yang berubah dalam perusahaan di masa sekarang. Dalam hal ini disesuaikan untuk transaksi modal seperti dividen. Dengan RRA akan terjadi beberapa permasalahan terkait dengan penilaian aset tersebut apabila mencoba menerapkannya pada kondisi yang tidak ideal pada satu jenis aset. Permasalahan ini akan tergabung apabila pendekatan ini diperluas untuk diterapkan pada seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Kurangnya probabilitas keadaan objektif dapat berdampak pada estimasi secara subjektif atas kinerja masa depan perusahaan. Jika estimasi ini dilakukan dengan objektif, maka menimbulkan kurangnya keakuratan dalam laporan yang telah dihasilkan dan kemungkinan terjadinya bias terhadap pihak-pihak tertentu. Sebagai hasilnya, estimasi berdasarkan nilai sekarang ini akan kehilangan keandalan pada saat akuntan mencoba untuk mempertahankan relevansinya. Para akuntan itu akan merasa bahwa akuntansi berdasarkan biaya historis ini untuk transaksi-transaksi besar dari aset dan kewajiban perusahaan dapat membuat tingkat relevansi menjadi berkurang, tetapi dengan hal ini diharapkan tingkat keandalannya bisa lebih ditingkatkan.